Perang di Afghanistan, bom jatuh saben menit, mayat-mayat di jalan. Para keluarga meninggalkan rumah mereka berbondong-bondong, bom-bom pesawat menghujani lingkungan dan mayat-mayat memenuhi jalan-jalan. Itulah pemandangan memilukan ketika melancarkan perang mereka ke kota-kota Afghanistan selama akhir pekan lalu. Pertempuran antara gerilya dan melawan pasukan pemerintah Afghanistan memulai babak baru berdarah dalam perang panjang negara itu. Penduduk di kota selatan Laskargah mengatakan berperang dari jalan ke jalan dengan pasukan keamanan Afghanistan dan telah mengepung markas polisi dan kantor gubernur. Pesawat itu membom kota setiap menit, setiap inci kota telah dibom, kata Bangla Sahkan, seorang penduduk Laskargah, ibu kota provinsi Helmand, kepada AFP melalui telepon. Anda bisa melihat mayat-mayat di jalanan, ada mayat orang di alun-alun, ujarnya. Yang dilansir Senin 2 Agustus, pemerintah tetap mengendalikan Laskargah hingga hari ini berkat rentetan serangan udara yang terus-menerus, tetapi masa depan ibu kota provinsi itu tampaknya menggantung dari seutas benang ketika gelombang demi gelombang pemberontak memasuki kota. Kekerasan telah meningkat di seluruh Afghanistan sejak awal Mei ketika melancarkan serangan besar-besaran di sebagian besar negara itu ketika militer Amerika Serikat dan sekutunya memulai penarikan terakhirnya setelah hampir 20 tahun beroperasi dan melahap distrik pedesaan dengan kecepatan tinggi yang seringkali tanpa perlawanan dari pasukan pemerintah Afghanistan. Tetapi militer negara itu telah berusaha keras untuk mempertahankan serangkaian wilayah ibu kota provinsi Helmand yang tersebar di Afghanistan, termasuk Laskargah, Kandahar, dan Herat. Setelah jeda singkat pertempuran selama liburan Idul Adha akhir pekan lalu, telah mengalihkan perhatian mereka untuk merebut kota-kota, meluncurkan serangan mematikan di beberapa ibu kota provinsi. Situasi memburuk di Laskargah. Warga setempat Hasrat Omar Sirzat sangat marah ketika memaksanya keluar dari rumahnya untuk melindungi dari serangan udara. Imarah Islam membakar bumi dan Republik membakar langit, tidak ada yang peduli dengan bangsa ini, kata Sirzat. Imarah Islam adalah sebutan untuk kelompok di Afghanistan. Pertempuran juga dilaporkan terjadi di Herat dekat perbatasan dengan Iran selama 3 hari berturut-turut, di mana gerilyawan mengerumuni pinggiran ibu kota. Semakin hari situasi keamanan semakin buruk, kata Agha Reza, seorang pengusaha di Herat. Ada kemungkinan 90% kota Herat akan runtuh ke tangan jarnya, dengan menambahkan bahwa kota itu kekurangan pasukan listrik dan jalan-jalan utama diblokir karena bentrokan. Rusia tingkatkan pertahanan udara Suriah hadapi serangan Israel. Sistem pertahanan udara Buk M2E buatan Rusia menjatuhkan semua rudal yang ditembakkan ke provinsi Homs, Suriah Tengah, ujar Wakil Kepala Pusat Rekonsiliasi Rusia untuk pihak yang berperang di Suriah, Laksamana Muda Vadim Kulit, pada Kamis pagi 22 Juli. Penyiar stasiun milik pemerintah Suriah Al-Ikhbariyah melaporkan bahwa Israel menyerang distrik Al-Qusair di Homs dari wilayah udara Lebanon, menyebabkan beberapa kerusakan material. Menurut Vadim Kulit, 2 pesawat tempur F-16 Israel menembakkan 4 peluru kendali ke beberapa fasilitas di provinsi Homs. Keempat rudal itu telah dihancurkan oleh pasukan pertahanan udara yang siaga di Suriah yang menggunakan sistem pertahanan udara Buk M2E buatan Rusia, kata Vadim Kulit. Dikutip sputniknews.com. Buk M2E adalah sistem rudal permukaan ke udara jarak menengah yang dirancang untuk melawan rudal jelajah, bom pintar, pesawat sayap tetap dan putar, dan kendaraan udara tidak berawak. Dari waktu ke waktu Israel melakukan serangan terhadap Suriah dengan mengatakan operasinya ditujukan untuk melawan kehadiran militer Iran di Suriah. Damaskus mengutuk serangan tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan nasional Suriah dan telah berulang kali meminta organisasi internasional untuk menghentikan mereka.
Rusia bergerak untuk membatasi serangan udara Israel di Suriah dengan memperkuat sistem pertahanan rudal Suriah. Laporan dari Ashaq Al-Awsat yang mengutip sumber Rusia mengatakan bahwa Rusia telah kehabisan kesabaran dengan Israel di Suriah. Dikatakan bahwa langkah Moskow adalah hasil pembicaraan antara Rusia dan Amerika Serikat yang menurut sumber itu memberi kesan bahwa Washington tidak menyambut serangan Israel yang terus-menerus, ungkap dailysabah.com 24 Juli. Laporan tersebut juga dikutip oleh surat kabar Israel yang mengatakan konflik yang terjadi meninggalkan ruang bagi Rusia untuk bertindak lebih bebas dalam mendukung pasukan Assad di Suriah dengan sistem anti-rudal yang lebih canggih dan pengetahuan untuk membuat mereka lebih mampu menembak jatuh persenjataan Israel. Aktivis pro-milisi Palestina luncurkan balon pembakar, Israel balas menyerang. Pesawat-pesawat tempur Israel menyerang sebuah sasaran di jalur Gaza Selatan. Militer Israel mengatakan ini sebagai bentuk serangan balasan dari peluncuran balon-balon pembakar yang menyebabkan setidaknya 3 kebakaran di wilayah selatan Israel. Militer Israel mengatakan telah menyerang pangkalan militer milisi Palestina. Dikatakan pangkalan itu dekat daerah sipil yang termasuk sekolah, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut. Tidak ada laporan segera tentang korban. Keputusan itu dibuat menyusul peluncuran terus-menerus balon pembakar dari jalur Gaza ke Israel yang merupakan pelanggaran kedaulatan Israel, kata pihak militer Israel dalam sebuah pernyataan seperti dikutip AFP Senin 26 Juli. Milisi Palestina bertanggung jawab atas semua kegiatan di jalur Gaza dan semua tindakan yang berasal dari jalur Gaza yang ditunjukkan kepada negara Israel, kata Badan Pertahanan Israel yang mengawasi urusan sipil Palestina. Oleh karena itu, ia akan menanggung konsekuensi atas kekerasan yang dilakukan terhadap warga negara Israel, imbuh pernyataan. Serangan udara itu terjadi beberapa jam setelah balon pembakar diluncurkan ke Israel oleh para aktivis yang terkait dengan kelompok milisi Palestina yang berkuasa di Gaza. Foto dan video yang diposting di media sosial menunjukkan mereka mengirim balon ke Israel. Di salah satu dari mereka tertulis pesan, "Waktu hampir habis." Peluncuran itu dilakukan 2 bulan setelah perang 11 hari antara Israel dan milisi Palestina. Milisi Palestina marah karena Israel tidak berbuat banyak untuk meringankan blokade yang melumpuhkan di wilayah itu sejak pertempuran berakhir dan atas penundaan negosiasi tidak langsung dengan Israel.